Boleh mulai, Ibu? Silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Putra Aulia Ramadan dengan teman saya Seviana Nurwahyuni yang hari ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang jurnal untuk mata kuliah tinta cetak dan coating. Untuk jurnal yang kami pakai berjudul Correlation of Ink Viscosity and Printability in Offset Lithography Process on Paperboard Used in Packaging dari Department of Printing Engineering dari negara India. Untuk materi yang akan kami bahas hari ini ada abstrak, yang kedua ada introduction, yang ketiga ada method dan materials, dan yang terakhir ada result and conclusion. Yang pertama ada abstrak. Dalam beberapa tahun terakhir, permintaan tinta offset dengan kemampuan aliran dan viskositas yang lebih baik semakin meningkat dengan peningkatan teknik pencetakan. Untuk memastikan keseragaman dalam lembar demi lembar yang dapat dicetak, sangat penting untuk mempertahankan kondisi cetak tertentu untuk pekerjaan cetak tersebut sebagaimana disetujui oleh pelanggan dan menggunakan data ini untuk referensi pencetakan di masa mendatang. Kualitas proses cetak offset bergantung pada banyak spesifikasi kimia pada bahan dan komponen yang terlibat dalam proses tersebut. Yang paling penting adalah tinta cetak dan reologinya. Dalam karya ini, 3 tinta cian warna proses telah diformulasikan dengan berbagai tingkat viskositas dengan menggunakan pengubah reologi tertentu. Uji coba pada mesin cetak dilakukan dengan tata letak elemen uji yang sistematis pada mesin cetak litografi offset otomatis menggunakan solid bridge sheet sulfit board atau SBS dan hasil cetak dikorelasikan dengan parameter reologi seperti viskositas dan tiksotropi. Peningkatan nilai nada atau TVI diukur dan dikorelasikan dengan viskositas dan indeks tiksotropi. Viskositas yang lebih tinggi menghasilkan dot gain yang lebih rendah dan reproduksibilitas warna yang lebih baik. Hubungan matematis telah dibuat antara viskositas tinta, dot area, dan peningkatan nilai nada. Dengan meningkatnya permintaan akan kemasan, studi tentang reologi tinta dan pengaruhnya terhadap kinerja cetak dapat membantu produsen tinta dengan formulasi tinta yang lebih baik untuk mencapai hasil cetak yang presisi. Kemudian ada introduction. Proses cetak litografi offset adalah proses yang paling umum dan paling banyak digunakan untuk mencetak pada berbagai kertas. Kertas karton dan banyak digunakan untuk mencetak pada kertas karton gramatur tinggi yang digunakan untuk pembuatan karton atau box. Foto atau gambar bernada kontinu diproduksi dalam proses cetak dengan bantuan titik-titik halfton dengan berbagai ukuran untuk mewakili variasi kesan visual terang atau gelap. Mencetak dengan litografi offset diatur oleh sejumlah faktor. Perubahan pada salah satu faktor menghasilkan perubahan pada parameter cetak. Tata letak, desain, dan reproduksi warna untuk karton atau kotak kemasan merupakan dasar penting untuk penerimaan atau penolakan karton. Kepadatan tinta padat atau SID, peningkatan nilai nada atau TVI, dan warna adalah beberapa faktor respon penting untuk kontrol kualitas dalam pencetakan. Sini ada 3 model yang dilakukan untuk mengukur viskositas tinta dan uji reologi tinta. Yang pertama ada model Karyu, yaitu pengaruh penurunan laju geser dan peningkatan laju geser pada viskositas dan parameter seperti viskositas geser 0 dan viskositas geser tak terbatas dipelajari menggunakan model Karyu. Kemudian ada model Casson, digunakan untuk mengevaluasi kondisi aliran tinta offset teremulsi dan tidak teremulsi dengan uji rotasi. Kemudian ada model Bingham, di mana titik leleh viskositas pada model Bingham digunakan untuk menyesuaikan kurva aliran tinta emulsi dan tinta tidak emulsi. Eksperimen tegangan geser dan laju geser juga dipelajari menggunakan model penurunan eksponensial Bingham, di mana mereka mempelajari sifat reologi tinta berpigmen tinggi pada suhu yang berbeda. Lalu yang kedua ada material and method. Materialnya berupa ink, dengan uji coba phthalogen blue alpha from pigment blue 15 CAS nomor 147-14-8 dengan komposisi base inknya. Yang pertama ada pigmentnya sebesar 16,5%, lalu ada wetting resin 6%, wetting varnish ada 11%, ada structure varnish 44%,
Ada vegetable oil 3%, mineral oil 8,5%, anti-skinning agent 1,5%, rub improver 6%, dryer 2,5%, dan litho improver sebesar 1%. Kemudian ada bahan-bahan yang ditambahkan. Yang pertama, untuk tinta sampel 1 ditambahkan mineral oil sebesar banyak 0,75, kemudian ada tinta sampel 2 1%, dan tinta sampel 3 2. Untuk furnace silika itu ditambahkan untuk tinta sampel 3 sebanyak 5%, kemudian ada clay thickener untuk tinta sampel 2 3%, dan tinta sampel 3 1%. Dan terakhir ada flow improver, itu untuk tinta sampel 2 ada 0,50 dan tinta sampel 3 0,90. Kemudian ada viskositas tinta. Yang pertama, tinta sampel 1 itu viskositasnya 15, yang kedua tinta sampel 2 itu 25, tinta sampel 3 45 Pascal. Lalu yang kedua ada karton paper. Karton papernya menggunakan solid bleach sulfate board atau SBS virgin fiber grade of paperboard of 300 grams per meter square. Karakteristik dari SBS paperboard, pertama ada whiteness-nya sebesar 129,06%, ada brightness-nya 94,57%, ada opacity-nya sebesar 99,89%, ada density value-nya sebesar 0,32, pH-nya 7,4, dan ada LAB. Yang pertama L-nya 94,75, A-nya 1,86, B-nya min 10,58. Ada roughness sebesar 1,05, dan ada resistance MD-nya 428 dan CD-nya 205. Lalu metodenya menggunakan uji reologi tinta dan eksperimen yang dilakukan pada mesin offset. Uji reologi tiga tinta offset menggunakan alat triometer control shear stress atau CSS fisika MCR 301 made by Anton Parr with cone and plate CP50. Geometri cone radiusnya sebesar diameter 25 mm, cone angle-nya sebesar 10. Semua tes dilakukan pada suhu 28 derajat Celcius. Sampel tinta baru yang digunakan untuk setiap pengujian. Sampel tinta ditempatkan pada plat triometer, lalu cone diturunkan hingga ketinggian yang diinginkan, dan kelebihan tinta dihilangkan dari celah. Celah antara kerucut dan plat dijaga sebesar 50 mikron. Eksperimen yang dilakukan pada mesin offset. Pencetakan dilakukan menggunakan test chart seperti yang ada pada gambar di bawah. Tata letak test chart meliputi berbagai patch halftone mulai dari 10%, 25%, 50%, sampai patch solid 100%. Dan skin tone portrait in the test chart yang digambarkan menggunakan teknologi thermal computer to plate. KBA Rapida adalah mesin cetak offset yang digunakan, dan kecepatan mesin yang digunakan untuk eksperimen dijaga konstan dengan pada 6.000 eksemplar per jam. Teknologi komputer to plate digunakan untuk menyiapkan plat bagam pengujian untuk dicetak. Screening halftone yang digunakan adalah amplitude modulation atau IM, menggunakan frekuensi screen 150 LPI dan bentuk titik elif saat membuat plat CTP. Dalam kasus penyaringan EAIM, ukuran titik bervariasi tapi jarak antara titik seragam. Suhu ruangan mesin dipertahankan pada 23 derajat Celcius. Kondisi mesin konstan untuk semua percobaan. Setiap tinta dicetak secara terpisah menggunakan lembaran SBS dengan kerapatan cetak 1,45 dan diambil sampelnya untuk evaluasi TVI pada tambahan halftone 10, 25, 50, 75, 90, dan 100% yang ditempatkan di sebelah gambar di bagian uji seperti yang ditunjukkan pada gambar menggunakan Tekon spektrodensiometer. Sini ada plat cetak yang diukur dari 150 LPI sampai 200 LPI. Kemudian diukur menggunakan berbagai titik. Yang pertama ada elliptical, kemudian ada round, dan ada rhomboidal.
yang akan diukur oleh spektrodensitometer. Fountain solution disiapkan dengan pH sebesar 5,3 dan presentasi isopropil alkohol ditambahkan 6%. Konduktivitas air baku yang digunakan adalah 100 mikrosiemens dan konduktivitas larutan fountain solution yang disiapkan adalah 550 mikrosiemens. 15 percobaan dilakukan dengan 3 level tinta dan 5 level area titik. Eksperimen dilakukan untuk mengkorelasikan kondisi yang terjadi pada 3 tinta dengan viskositas yang bervariasi dan area dot yang bervariasi terhadap TVI. Hubungan area dot dan TVI serta viskositas tinta dan TVI dianalisis secara independen dan juga dianalisis menggunakan ANOVA di Minitab untuk mempelajari efek gabungan area dot dan viskositas pada TVI. Kemudian ada result and conclusion. Yang pertama ada effect of shear rate on viscosity. Di sini shear rate adalah tes yang sering digunakan untuk mengukur kurva aliran fluida apapun. Viskositas nyata tinta berkurang dengan meningkatnya laju geser. Semua 3 tinta pada gambar menunjukkan perilaku laju geser. Grafik menunjukkan bahwa tinta memiliki viskositas yang berbeda pada tingkat laju geser rendah dan tinggi. Sampel tinta 1 menunjukkan viskositas lebih rendah daripada 2 dan 3 pada laju geser 0. Tingkat penipisan laju geser berbeda untuk semua 3 tinta. Tinta menunjukkan sifat terfokulasi yang menunjukkan ketahanan terhadap aliran pada laju geser rendah, tetapi strukturnya mudah rusak saat laju geser meningkat. Diharapkan viskositas tinta harus dikurangi untuk transfer tinta yang efektif pada permukaan kertas, tetapi tingkat penipisan laju geser yang sangat tinggi, menyebabkan masalah kualitas cetak seperti perpanjangan titik secara fisik. Oleh karena itu, struktur tinta yang baik dengan laju geser yang tinggi memberikan kualitas cetak yang lebih baik. Penambahan bahan pada sampel tinta 2 dan 3 yang membantu meningkatkan viskositas tinta. Sampel tinta 2 memiliki persentase clay thickness yang lebih tinggi daripada sampel 3. Hal ini menunjukkan viskositas awal meningkat tetapi lebih banyak shear thinning dibandingkan sampel 1 dan 3. Sedangkan penambahan silika pada sampel 3 membantu dalam mengontrol shear thinning. Mengontrol penipisan geser pada kecepatan tekan tinggi membantu mengontrol penyebaran dot. Pengubah reologi memainkan peran kunci dalam tinta daripada hanya meningkatkan viskositas. Dilihat pada grafik, yang merah adalah viskositas tinta pertama sebanyak 15, yang hijau itu viskositas yang kedua, sampel tinta 2 25, dan yang sampel yang biru viskositas yang ketiga 45, di mana pada sampel 2 ditambahkan clay thickness untuk menambah viskositas tinta tetapi pada laju geser meningkat terjadi penurunan viskositas. Lalu yang kedua ada uji coba time value increase atau TVI as function of that area at constant viscosity. Ada sejumlah faktor mempengaruhi TVI. Peningkatan TVI menghasilkan distorsi nada dan reproduksi warna. Mesin cetak berjalan dengan kecepatan tinggi selama proses produksi. Kerusakan struktur tinta pada laju geser yang tinggi menyebabkan ketebalan film tinta berkurang saat diaplikasikan pada kertas karton. Untuk sampel 1 dan 2, tegangan geser yang lebih rendah diperlukan untuk memecah flokulasi dan viskositas tinta yang lebih rendah sehingga akan menunjukkan penyebaran yang lebih banyak. Sampel cetakan diukur untuk kerapatan optik perolehan titik menggunakan Tekton spektrodensitometer. Dari gambar terlihat tinta 1 dan 2 memiliki dot gain yang lebih tinggi, sedangkan tinta 3 memiliki TVI atau dot gain yang lebih rendah. Korelasi antara viskositas tinta dan TVI dapat dilihat bahwa viskositas berubah dari 15 pas menjadi 45 dan ukuran titik menjadi berkurang. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa TVI bervariasi secara signifikan dengan dot area. TVI maksimum dapat dilihat pada area nada tengah 50% dan TVI minimum dapat diamati sampel tinta 3. Grafik pada sampel tinta 3 menunjukkan TVI atau dot gain serta area bayangan lebih rendah dari kurva sampel 1 dan 2. Halftone yang dicetak oleh sampel tinta 3 akan lebih tajam dan dengan distorsi minimal.
Meskipun DVI pada dasarnya tergantung pada sifat permukaan kertas, reologi tinta, kondisi mesin yang merupakan kombinasi dari alasan fisik dan optik. Dalam eksperimen ini, selain viskositas tinta, semua variabel lainnya dapat dijaga konstan. Dari gambar dapat dilihat bahwa perbedaan kurva terutama disebabkan oleh perubahan viskositas tinta. Gambar yang warna oranye itu viskositasnya lebih rendah yaitu 15. Gambar yang warna biru dengan viskositas 25 dan gambar yang warna abu-abu itu dengan viskositas 45. Gambar yang warna oranye menunjukkan viskositasnya rendah dan dot gainnya semakin tinggi. Sedangkan untuk gambar yang warna abu-abu memiliki viskositas yang kental dan dot gainnya berkurang, sehingga cetakan untuk yang pada sampel tinta ketiga menunjukkan hasil yang lebih bagus. Kemudian ada conclusion atau kesimpulan. Hasil dari stress stream test menunjukkan perilaku penipisan laju geser menonjol dengan tinta yang memiliki konsentrasi lebih tinggi karena penambahan berbagai pengubah reologi. Sampel tinta 2 dan 3 mengandung clay thicknecker dan furnace silica. Dapat dilihat bahwa clay thicknecker tampaknya meningkatkan viskositas awal pada sampel 2 tetapi lebih menipis daripada sampel tinta yang tersisa. Sedangkan keberadaan silika pada sampel 3 telah membantu dan mengontrol sharpening dan akibatnya menghasilkan peningkatan nada yang paling rendah. Area highlight pada 25% dan area nada tengah 50% berdampak lebih besar pada peningkatan nilai nada karena perubahan viskositas. Total gain dikaitkan dengan peningkatan fisik dalam dimensi karena penyebaran tinta yang terjadi karena perubahan aliran tinta dan peningkatan optik hasil ukuran dot karena kertas. Karena jenis kertas karton hanya satu jenis, perbedaan penyebaran titik disebabkan oleh kekentalan tinta atau viskositas. Dengan bantuan 3 model yang dikembangkan, peningkatan ukuran dot secara fisik dapat diprediksi jika kertas karton dijaga konstan. Studi ini akan membantu produsen tinta untuk mengkarakteristik tinta, untuk memilih tinta dengan kekentalan yang sesuai untuk dapat mencetak dengan TVI yang terkontrol, sesuai keinginan pembeli cetak. Dengan pengetahuan yang baik tentang hubungan perilaku tinta dan hasil cetak, hal ini akan membantu mengurangi pemborosan karena hasil cetak yang akurat. Terima kasih. Apakah ada yang bertanya? Oke, terima kasih Putri sama Mbak Sivi. Mbak, ini kan dia melakukan pengujian model aliran ya, ada 3 model yang dipakai ya. Iya Ibu. Ya, Bu. Ada 3 sampel komposisi tinta ya yang berbeda. Iya, Bu. Coba lihat Mbak komposisinya tadi. Oke, that's it ya. Ini kan dia pakai tintanya sama, base ink-nya sama-sama 100%, kemudian ditambahin bahan-bahan lainnya yang berbeda-beda komposisinya ya. Iya Ibu, betul. Yang satu ditambahin silika, yang sampel 3, yang satunya ditambahin clay thickener untuk supaya viskositasnya naik. Tapi sampel 3 tambahin cuma 1 gitu ya. Jadi iya, dia membedakan sampel tiap-tiap sampel dengan menambahkan komposisi tinta yang berbeda. Ya. Iya, Bu. Oke. Kalau terkait dengan ngomong viskositas saja lah. Yang paling tinggi viskositasnya kan berarti yang ini kan tinta offset yang kental ya, Mbak? Iya. Berarti yang tinta yang nomor berapa nih? Nomor 3 yang viskositasnya paling tinggi, Bu. Kenapa dia paling tinggi, Mbak? Karena ditambahin foam silika. Ditambahin foam silika. Oke, terus? Sama ditambahin clay thickener juga Bu, 1%. Nah, ini kan juga pengaruh ya. Kalau improvernya hampir sama seperti yang sampel 2. Jadi pengaruh penambahan si silikanya ini. Fungsi silika di sini buat apa ya sama dia nih? Dia pengen tahu apa sih sebenarnya? Untuk apa Bu namanya? Merendahkan laju geser Bu.
Kalau yang kedua kan dia nggak ditambahin silika, cuman tambahin silika thinner buat viskositas. Jadi pas laju gesernya tinggi, viskositasnya cepat berubah Bu, jadi rendah. Oke, coba Mbak lihat tabel, lihat grafiknya tadi, pengujian shear rate-nya. Apa iya yang sampel 3 ini yang sampel 3-nya yang biru? Iya, Ibu. Ini datanya hasilnya apa namanya Mbak? Bacanya gimana nih? Hasilnya gimana nih? Kalau ada tabel, ada gambar grafik kayak gini nih, bacanya gimana nih? Viskositas yang 45 pascal second memiliki shear rate yang makin lama makin turun. Sama, semuanya turun. Bedanya di mana nih? Itu Bu, penurunan viskositasnya Bu. Jadi yang hijau itu lebih cepat turunnya Bu. Yang hijau. Nggak beda jauh, Mbak. Jadi yang hijau mendekati yang ke merah Bu, pada viskositas. Enggak sih, saya pengen nanya itu. Kan berarti tadi Mbaknya bilang viskositasnya tinggi ini kan dipengaruhi oleh penambahan silikanya. Betul kan? Nah, terus terkait dengan tegangan geser sama kecepatan gesernya itu gimana? Makanya saya mau nanya nih. Itu sama-sama turun trennya. Cuma kalau 1000, ini kalau kita ambil trennya ya, dari atas nih yang 1, 10, kalau dilihat dari trend line grafiknya sih sama yang hijau mirip-mirip ya, 25 sama 50. Kalau yang merahnya itu memang lebih penurunannya nggak terlalu banyak ya data. Tapi kalau yang hijau sama yang biru, kalau dihitung trend line-nya. Coba Mbak lihat grafik selanjutnya. Tadi saya perhatiin ada yang, nah, oh ini apa nih Mbak? Oh dot. Enggak. Coba grafik tadi syaratnya itu tadi ya. Ini doang. Di jurnalnya bilangnya gini doang ya? Iya betul Bu, untuk seret yang itu doang. Oh, oke. Penasaran saya. Ya, ntar saya tuh pengen hitung, ntar kita hitung ya Mbak. Ini berkurangnya yang hijau sama yang biru ini jauhnya bedanya gimana? Oh iya ya, lebih ini ya, lebih curam yang hijau ini turunnya dibandingkan dengan yang biru. Oke Mbak, terima kasih banyak atas presentasinya. Silakan ditutup Pak. Baik, semuanya terima kasih semuanya atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf atas presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini loh ya. Kan yang saya nilai kan salah satunya teknik presentasi ya. Cara kamu berpresentasi. Nah, ya gimana sih? Jangan ngebaca gitu. Jadi ada intonasinya. Jangan kayak orang ngebaca datar aja. Jadi kan yang denger juga enak gitu. Jadi kalau saya perhatiin tuh kamu tuh baca gitu. Baca. Nah, kalau bisa dibikin poin-poinnya. Kamu kan drama saya kan jauh lebih kreatif kamu ya. Nah, bikin poin-poinnya aja nanti diuraikan gitu. Jadi bikin PPT. Terus satu lagi, jadi kan presentasinya online ya. Biasain kalau presentasi online itu atau kalau kita mau ngomong di forum itu jangan off cam gitu. Nah, better on cam. Gitu ya.
Jadi kalau di forum misalnya dipersilakan untuk bertanya, apalagi kalau dia presentasi harus online. Kalau online dia harus kameranya harus nyala gitu. Kalau nggak presentasi ya monggo lah. Kalau presentasi harus gitu. Ya, oke, kita lanjutin lagi. Nomor 3 kelompok selanjutnya siapa? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Muriati dan teman-teman semua. Saya Zahra Fauzia dan Royanzuan dari Andela Putri. Mohon izin untuk memaparkan hasil talaah jurnal yang berjudul The Examination of Vegetable and Mineral Oil-Based Inks, Effect on Printing Quality, Green Printing Effect with Different Oils. Untuk daftar isinya itu pertama membahas pendahuluan, yang kedua metode, yang ketiga hasil penelitian, yang keempat kesimpulan, dan terakhir referensi. Tinta adalah salah satu unsur dalam proses cetak. Ada berbagai jenis tinta, tapi dalam teknik cetak offset itu tinta menggunakan basis minyak. Di antaranya itu minyak berbasis minyak mineral dan berbasis minyak nabati. Oleh karena itu, mulai analisis jurnal ini akan dipresentasikan mengenai perbedaan efek dari penggunaan kedua jenis tinta tersebut pada kertas cetak uncoated ataupun coated. Rumusan masalah. Rumusan masalahnya itu menanyakan tentang jenis tinta mana yang lebih berkualitas di antara tinta berbasis minyak nabati dan berbasis minyak mineral. Tujuannya untuk mengetahui efek penggunaan jenis tinta pada kualitas cetak dan membandingkan pengaruh untuk pertimbangan penggunaan jenis tinta dalam proses cetak. Oke, pembahasan pertama itu tinta cetak, yang kedua metode, dan yang terakhir itu ada hasil penelitian. Tinta cetak dibedakan oleh jenis bahan pengikat yang digunakan. Cetak litografi offset yang digunakan itu berbasis minyak dan resin. Kenapa? Karena prinsip cetak offset itu telak menolak air dengan tinta, proses pengeringannya itu absorpsi dan polimerisasi oksidasi, lalu kelengketan tinta cetak yang berbasis minyak, sama terakhir itu rheologi tinta cetak berbasis minyak. Tinta cetak berbasis minyak mineral adalah tinta yang menggunakan turunan minyak bumi sehingga sebagai pelarut untuk melarutkan resin dan bahan lainnya dalam tinta cetak. Lalu untuk tinta cetak berbasis minyak nabati adalah tinta yang terbuat dari tanaman. Biasanya berbahan dasar kedelai atau biji rami dalam pembuatannya. Di sini ada perbandingan. Untuk yang pertama itu ada titik didih. Titik didih yang tertinggi itu dimiliki oleh tinta minyak nabati, sedangkan yang minyak mineral itu rendah. Lalu ada aroma. Aroma untuk tinta minyak nabati itu netral atau lebih tepatnya nggak berbau dibandingkan tinta minyak mineral. Terus ada kandungan. Tinta minyak mineral itu memiliki kandungan senyawa kimia VOC atau bersifat berbahaya dibandingkan tinta minyak nabati. Lalu ada tingkat pengendapan. Tinta minyak mineral cenderung lebih mudah mengendap dibanding tinta minyak nabati. Lalu untuk yang lebih aman di lingkungan itu ada tinta minyak nabati karena dia nggak menimbulkan emisi bahan berbahaya sehingga aman terhadap lingkungan dan cocok untuk kemasan makanan. Kenapa minyak nabati? Untuk
tinta minyak mineral ini memiliki kandungan bahan kimia berbahaya yang mudah menyebabkan polusi atau emisi pelarut. Bahan kimia ini dapat menyebabkan bahaya yang dikaitkan dengan pemanas global karena efek rumah kaca. Jadi, industri sedang menargetkan untuk mengurangi pemakaian VOC pada tinta tanpa mengurangi kualitas cetak nantinya. Lalu ada metode menggunakan kertas glossy dan kertas uncoated bebas kayu. Sifat permukaan kertas diuji mengikuti TAPPI, Technical Association of the Pulp and Paper Industry, dan ISO. Lalu ada tinta sain yang menggunakan 50% biji rami, 50% minyak kedelai, dan 50% minyak mineral. Nah, di sini ada tabel karakteristik substrat. Di sini ada tabel karakteristik tinta, dan yang terakhir itu tabel spesifikasi minyak. Udah, selanjutnya boleh dilanjut, Rezi. Selanjutnya berikut ini merupakan beberapa kategori dari hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya. Yang pertama adalah nilai kecerahan dan nilai glossy. Dapat dilihat di samping kiri, terdapat grafik yang menunjukkan 3 jenis tinta yang diperlakukan secara berbeda, yaitu pada kertas uncoated dan pada kertas glossy. Dalam grafik menunjukkan bahwa tinta dengan minyak nabati kedelai memiliki tingkat kecerahan dan nilai glossy yang lebih rendah dibandingkan 2 jenis tinta lainnya. Sementara itu, yang tertinggi dipegang oleh tinta minyak nabati berbasis biji rami. Nah, perbedaan kilap ini terjadi karena terkait dengan panjang molekul pelarut tinta, suhu penguapan, dan kecepatan pengeringan tinta. Minyak biji rami memiliki kecepatan pengeringan tinta yang tertinggi, oleh karena itu tintanya pun lebih cepat kering dibandingkan 2 jenis tinta lainnya. Hal ini mengakibatkan fase cair ataupun minyak yang ada di tinta lebih cepat memadat karena polimerisasi oksidasi. Oleh karena itu, memiliki tingkat kecerahan yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah nilai tahan luntur. Dalam nilai tahan luntur dipengaruhi oleh perubahan warna serta volume minyak yang diserap. Semakin kecil perubahan warna, semakin tahan luntur di atas permukaan cetak, dan semakin kecil volume minyak yang diserap, maka polimerisasi oksidasinya juga lebih rendah. Sehingga ketika terpapar oleh faktor eksternal, maka oksidasi akan semakin rendah pula yang mengakibatkan tahan luntur semakin tinggi. Dalam proses pengujian selanjutnya, ditemukan bahwa kertas coated yang memiliki tinta berbasis minyak mineral memiliki tingkat perubahan warna yang lebih rendah dibandingkan tinta berbasis minyak kedelai. Hal ini karena tinta berbasis minyak mineral memiliki ikatan rangkap yang lebih sedikit, sehingga penetrasi minyak terhadap kertas minimum dan terjadilah polimerisasi oksidasi juga yang lebih rendah. Sementara itu, di kertas uncoated yang menggunakan tinta berbasis minyak kedelai memiliki tingkat perubahan warna yang lebih rendah dibandingkan tinta berbasis minyak mineral. Hal ini karena meskipun tinta berbasis minyak mineral lebih banyak diserap oleh kertas, sehingga polimerisasinya oksidasinya lebih tinggi, tetapi tinta berbasis minyak kedelai memiliki ikatan yang lebih banyak dari minyak mineral, namun memiliki panjang rantai hidrokarbon yang lebih pendek, sehingga polimerisasi oksidasi lebih rendah karena kurangnya kepekaan terhadap oksigen. Maka dari itu, pada kertas uncoated, tinta berbasis minyak kedelai memiliki tingkat perubahan warna yang lebih rendah dibandingkan tinta berbasis minyak mineral. Selanjutnya adalah tingkat penyerapan. Mbak? Pada tingkat penyerapan, di samping kanan terdapat grafik yang menunjukkan daya serap tinta di kertas uncoated dan kertas coated. Ya, pada grafik yang atas merupakan kurva perubahan volume penyerapan tinta pada kertas glossy atau kertas coated. Di bagian bawahnya terdapat kurva pada kertas yang uncoated-nya. Dari kedua grafik di atas, di samping menunjukkan bahwa daya serap tinta berbasis minyak kedelai lebih tinggi dibandingkan 2 jenis tinta lainnya, baik di permukaan kertas glossy ataupun kertas. Sementara itu, tinta berbasis minyak biji rami lebih rendah dibandingkan 2 jenis tinta lainnya.
Dapat terlihat bahwa di grafik ini yang paling tinggi atau grafik yang paling atas merupakan tinta berbasis minyak biji rami, dan ini menunjukkan bahwa tingkat penyerapannya sangat rendah dibandingkan dua jenis tinta lainnya. Selanjutnya adalah sudut kontak. Dapat dilihat bahwa pada sudut kontak di sebelah kanan menunjukkan bahwa sudut kontak yang dimiliki oleh tinta berbasis biji rami lebih tinggi, yang artinya sudut kontak yang dimiliki tinta berbasis minyak kedelai lebih rendah. Selanjutnya adalah energi permukaan dan daya serap. Energi permukaan yang dimiliki tinta berbasis minyak biji rami lebih rendah, sedangkan energi permukaan yang dimiliki tinta berbasis minyak kedelai adalah yang tertinggi. Dan dari daya serap dapat terlihat bahwa daya serap yang dimiliki tinta berbasis minyak biji rami lebih rendah dibandingkan dua jenis tinta lainnya, dan tinta berbasis minyak kedelai adalah yang tertinggi dinilai dari grafik yang sebelumnya telah saya presentasikan. Terakhir adalah masuk ke bagian penutup. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dari penelitian jurnal ini menunjukkan beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah pada kedua jenis kertas, tinta nabati berbasis minyak biji rami memberikan nilai kecerahan tertinggi dan yang terendah diperoleh dari tinta berbasis minyak kedelai. Tinta berbasis minyak mineral memiliki perubahan warna terendah di antara kertas glossy yang menunjukkan bahwa nilai tahan lunturnya adalah yang tertinggi. Yang ketiga, tinta berbasis minyak kedelai memiliki daya serap tertinggi dan yang terendah dimiliki oleh tinta berbasis minyak biji rami. Dari kesimpulan ini, untuk menjawab rumusan masalah sebelumnya adalah penggunaan tinta yang berkualitas lebih mana, lebih memperhatikan lagi penggunaan atau sesuai dengan kebutuhan dari substansi itu sendiri. Kita menggunakan apa sesuai dengan hasil penelitian ini, bahwa tinta berbasis minyak biji rami memberikan nilai kecerahan yang lebih tinggi, dan yang selanjutnya juga memiliki tinta berbasis minyak kedelai lebih memiliki daya serap tertinggi, sementara itu tinta berbasis minyak mineral lebih memiliki perubahan warna tahan terendah di kertas glossy yang menandakan bahwa nilai tahan lunturnya adalah yang tertinggi. Selanjutnya adalah referensi. Dalam penelitian kami, dalam penganalisisan kami melalui jurnal ini, kami mencari tahu beberapa hal lebih lanjut mengenai hal ini dengan berbagai referensi seperti yang ditampilkan. Terima kasih, sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Makasih Mbak Reswan dari Mbak Zahra. Jadi kan dia mau membandingkan ya penggunaan minyak ya. Ada minyak mineral, ada minyak yang tidak jenuh ya Mbak. Jadi minyak, jadi kita bilangnya kalau di secara kimia bilangnya minyak mineral itu minyak jenuh, sama minyak dari nabati yang tidak jenuh. Ya gitu ya Mbak? Iya Bu. Oke, diuji pada dua jenis kertas yang berbeda. Benar Ibu, pada kertas glossy sama kertas uncoated. Iya, jadi kan yang satu uncoated, yang satu coated, karena dia lebih glossy ya, bisa di lapis. Oke. Nah, dari hasil penelitian yang dilakukan ini kan publikasi nih, bahwa ada perbedaan dari brightness, dari gloss, dari ketahanan bukan ketahanan luntur sebenarnya. Bilangnya di jurnal itu apa bahasa Inggrisnya Mbak? Rap. Fineness Bu. Ah? Live fineness. Oh, oke. Ada pengaruh lah katanya gitu ya. Nah, pertanyaan saya, apakah memang itu disebabkan oleh minyaknya sendiri, penggunaan minyaknya, atau emang disebabkan oleh bukan karena minyaknya, misalnya dari pengaruh dari papernya dan lain sebagainya gitu. Yang diuji-uji contohnya kayak tadi nilai brightness ya, coba Mbak, kecerahan. Nah, coba kayak gini nih. Apa memang karena disebabkan karena tintanya? Tadi kan kesimpulannya memang karena minyak nabati memiliki nilai kecerahan yang glossy yang lebih rendah. Sedangkan minyak mineral memiliki tingkat kecerahan dan glossy yang lebih tinggi.
apakah memang itu disebabkan oleh si minyaknya atau memang karena dari faktor lain kalau dibilang gini? Dari penelitian jurnal ini menunjukkan bahwa itu terjadi karena minyaknya ya Bu. Kalau misalkan yang paling tertinggi kan itu minyak biji rami ya. Dan dia memiliki kecepatan yang pengeringannya itu lebih tinggi dibandingkan dua jenis tinta lainnya karena minyak itu sendiri yang lebih cepat kering. Gitu. Jadi saat si minyak ini lebih cepat kering, otomatis tintanya juga lebih cepat mengering di atas permukaan substrat. Maka dari itu ketika terjadi polimerisasi oksidasi, si minyaknya ini lebih cepat memadat di atas kertas. Karena itu juga yang menunjukkan bahwa si kertas ini lebih memiliki kecerahan yang lebih tinggi karena minyaknya ini udah memadat duluan di atas permukaan kertas. Kalau dilihat dari viskositasnya mana yang lebih tinggi di antara tiga ini nih, Mbak? Yang ada minyaknya tadi loh, Mbak. Ada 3. Oke. Ini jumlahnya. Quantity persen ini maksudnya jumlahnya pigmennya 25% gitu ya? Ya Bu, tapi untuk viskositasnya sendiri kemungkinan besar itu yang paling padat, yang paling tinggi itu di mineral oil sih kemungkinan Bu, karena kalau dari spesifikasi minyaknya sih ini mineral oil itu lebih cair dibandingkan dua jenis minyak lainnya Ibu. Jadi menurut sebenarnya kemungkinan ada datanya Mbak di jurnalnya itu dia bilang untuk data dari viskositas tintanya sendiri tuh tidak ada sih Bu, tetapi dari Zara bisa tolong ke karakteristik spesifikasi minyak. Nah, sini dapat dilihat Ibu di bagian viskositas yang mineral oil itu tuh lebih tinggi dibandingkan dua viskositas minyak lainnya. Karena itu kemungkinan besar mungkin mineral oil ini yang lebih tinggi dibandingkan dua jenis tinta lainnya. Oke, nah mineral oil yang lebih tinggi. Oke. Kalau linseed sama minyak nabati lainnya lebih rendah. Coba balik Mbak ke nilai tadi di tingkat kecerahan tadi. Sebelumnya lagi Mbak. Tadi dengan gloss. Setelah ini ya, yang hasil penelitian. Nah, ya. Nih. Berarti kan kalau minyak mineralnya viskositasnya tinggi, ini dua-duanya Mbak. Kalau di atas kertas uncoated, yang uncoated itu di samping kiri Bu, titik yang di samping kiri. Nah, yang gloss itu yang samping kanan, disatuin sama jurnal itu Bu. Nah, saya mau tanya, yang di samping kiri uncoated yang mineral oil yang mana Mbak? Yang paling bawah Ibu. Iya Bu, yang paling atas maksudnya. Yang paling bentar Bu. Begitu. Nah, yang kedelai itu yang paling bawah, sementara yang mineral itu yang di tengah Ibu. Oh, mineral itu yang di tengah. Itu yang uncoated. Yang glass coatednya, yang coatednya? Sama Ibu. Sama? Sama. Berarti bukan pengaruh dari si papernya ya? Masalahnya dia nggak bisa kalau kita menjustifikasi memang disebabkan karena minyaknya. Tapi kalau lihat dari grafiknya ini memang antara uncoated sama coatednya nggak beda jauh ya, trennya begitu gitu. Berarti memang disebabkan oleh minyak. Nah, untuk mendukung data sebenarnya yang baiknya itu dia si penelitinya atau penulisnya itu punya data lain gitu. Contohnya kayak tadi viskositas tinta ya. Jadi bukan karena si viskositas minyaknya bukan, tapi sudah ditambahin ke tinta cetaknya berapa. Betternya sih begitu gitu. Oke, Mbak, respon dari Mbak Zahra, terima kasih atas presentasinya. Menarik. Silakan tutup, Mbak. Baik, semuanya terima kasih telah memperhatikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next, siapa lagi? Ibu, saya izin share screen ya, Bu.
Monggo Mbak, monggo. Jurnalnya dikirim ke WA Ibu, Bu. Nggak usah, nanti Mbak upload di e-learning aja ya. Nanti semuanya upload di e-learning. Baik, Ibu. Oke, silakan Mbak. Izin mulai ya, Bu. Silakan Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Dwi Rahmawati bersama rekan saya Zahira Ersaluna. Di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk mata kuliah tinta cetak dan coating. Untuk topiknya itu ada judul jurnal, yang kedua identitas jurnal, selanjutnya ada latar belakang, dan lanjut tujuan penelitian dan metode penelitian, dilanjut dengan hasil penelitian, dan yang terakhir itu kesimpulan. Untuk judul jurnalnya adalah Effect of Color Mixing Component on Offsetting and Printing Process, yang berarti pengaruh komponen pencampuran warna pada tinta offset dan proses pencetakan. Identitas jurnalnya ditulis oleh Sam Aydemir, Semiha Yeni Dogan, Arif Karademir, dan Emin Arman. Untuk jurnalnya Materials on Manufacturing Process tahun 2017, volume 32, nomor 11, halaman 1310 sampai 1315. Latar belakangnya, proporsi terbesar dari proses pencetakan terjadi pada transfer tinta ke permukaan media. Sifat dan kondisi bahan cetakan yang tampak sangat bergantung pada seberapa baik tinta telah melekat pada permukaan kertas, dan khususnya pada proses pengikatan dan pengeringan tinta. Dalam pencetakan, elemen yang terpenting adalah mendapat kombinasi media dan tinta yang benar. Tinta yang memiliki sifat reologi yang tepat ditransfer dari tangki tinta, mesin cetak ke plat cetak, dan substrat dengan benar. Sedangkan tinta yang memiliki struktur reologi yang bervariasi menyebabkan masalah percetakan. Dengan demikian, komponen pencetakan warna tidak boleh mengubah sifat reologi tinta seperti viskositas, kelengketan, dan aliran. Tinta mendapatkan sifat reologi dan kemampuan cetak berkat bahan kimia dan aditif yang dikandungnya. Salah satu komponen penting untuk pencampuran tinta adalah tinta putih transparan dan tinta putih opak. Selain itu, tinta putih transparan dan putih opak digunakan untuk mencerahkan tinta cetak. Tinta putih transparan dan putih opak ditambah ke dalam rasio variabel tinta offset standar. Oleh karena itu, di dalam penelitian ini dilakukan penambahan tinta putih transparan dan putih opak pada tinta magenta dalam jumlah kadar tertentu untuk menentukan tinta mana yang paling mendekati dengan warna dasar. Selanjutnya ada landasan teori. Tinta putih transparan adalah tinta yang tidak memiliki pigmen, tetapi hanya dua elemen tinta lainnya, facial dan dryer. Tinta ini dicampur dengan tinta lain untuk mengurangi muatan pigmen tinta, agar tinta lebih ringan atau membuat tinta lebih transparan. Berbeda dengan tinta putih transparan, tinta putih opak mengandung butiran pigmen putih. Tinta ini dapat digunakan dalam pencampuran, tetapi umumnya berfungsi untuk mencerahkan tinta yang dicampur. Hal ini digunakan dalam menciptakan tinta, warna, dan pastel. Tinta putih opak sebagian besar digunakan untuk menutupi latar belakang, tetapi juga ditambahkan ke tinta spot untuk mendapat efek penutup. Terdapat dua tujuan penelitian. Yang pertama adalah untuk menilai pengaruh komponen pencampuran warna pada reologi tinta dan parameter kualitas pencetak pada tinta offset, dan menyajikan rasio penambahan yang ideal dalam hal stabilitas pencetakan.
Yang kedua, untuk menilai hasil penggunaan beberapa tinta cetak offset, magenta yang dicampurkan dengan tinta putih transparan dan putih opak dan menentukan tinta mana yang paling mendekati dengan warna standar. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan di dalam jurnal ini adalah metode eksperimen. Dalam penelitian ini, tinta putih transparan dan putih buram ditambahkan ke dalam tinta magenta proses standar DIN ISO 28461 dengan berbagai rasio dan tinta uji diperoleh pada tabel 2. Rasio tinta standar pigmen warna magenta dijaga stabil pada 50% di semua campuran. Bisa dilihat pada tabel 2. Pada tinta 1 sampai tinta 6 memiliki tinta magenta, tinta putih transparan, dan putih opak yang berbeda-beda. Next. Untuk menentukan kinerja pencetakan dari tinta yang disiapkan, cetakan offset dibuat pada kertas berlapis matte. Dalam penelitian ini, pengukuran viskositas dilakukan melalui fisika MCR 50 reometer. Nilai tak diukur melalui perangkat inkometer, dan uji aliran dilakukan pada menit ke-1-10 dan ke-60 pada 45 derajat plat kaca dengan tujuan untuk menentukan perilaku reologi magenta standar dan tinta campuran lainnya. Transfer tinta dilakukan dengan tinta standar menggunakan IGD C1 offset printability tester dalam kondisi yang dikontrol laboratorium. Uji cetak menggunakan tinta yang diperoleh dilakukan pada tekanan cetak 350 Newton dan kecepatan cetak 0,3 meter per detik pada kondisi pencetakan optimal sesuai dengan standar DIN ISO 12647/2013. Selanjutnya, hasil penelitian. Dalam penelitian ini, efek senyawa yang digunakan dalam pembuatan tinta campuran pada reologi tinta diuji dan hasilnya diberikan pada tabel 4. Dapat dilihat dalam tabel 4, dari tinta 1 sampai tinta 6 memiliki kelengketan, kekentalan, dan nilai aliran yang berbeda-beda tergantung dari persentase banyaknya tinta putih transparan dan putih opak yang ditambahkan. Next. Terdeteksi dalam karakterisasi reologis bahwa tinta putih opak membuat lebih cair, sementara putih transparan membuatnya lebih kental. Nilai aliran tinta standar lebih rendah daripada tinta yang dicampur dengan putih transparan dan putih opak. Saat jumlah tinta opak meningkat, nilai aliran tinta juga meningkat. Dalam tes reologi, diamati bahwa putih transparan meningkatkan nilai kelengketan tinta, sementara putih opak mengurangi nilai viskositas dan kelengketan. Ketika pengukuran nilai tinta CEB dinilai, terlihat bahwa putih transparan menyebabkan warna dasar tinta cenderung biru, sedangkan putih opak menyebabkan cenderung kuning. Jika dibandingkan dengan tinta standar, hasil terdekat diperoleh dengan tinta yang ditambahkan putih transparan. Semakin putih buram ditambahkan, semakin berbeda warnanya dari warna magenta standar. Warna yang paling mendekati warna standar adalah diperoleh ketika putih transparan digunakan secara intens bersama dengan sedikit putih buram, yaitu tinta 4. Bisa dilihat dari grafik berikut, tinta yang paling mendekati dengan tinta 1, yaitu magenta standar, adalah tinta 4, karena lebih cenderung ke biru. Next. Kesimpulan, putih transparan mengubah sifat reologi tinta magenta proses ke tingkat yang lebih rendah jika dibandingkan dengan putih opak. Dalam hal kemampuan cetak tinta, CLAB, CEB, dan hasil print gloss dengan yang paling dekat dengan warna referensi atau magenta proses diperoleh dengan tinta yang mengandung 50% magenta proses, 37,5% putih transparan, dan putih opak 12,5% atau tinta 4. Jadi, jika perlu menggunakan putih transparan dan putih opak dalam sistem tinta, dalam hal sifat reologi, tinta putih transparan jumlahnya harus lebih banyak, karena jika putih opak yang lebih banyak, maka akan merusak hasil cetakan. Penggunaan tinta putih opak juga harus dibatasi. Sekian, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, terima kasih Mbak Cynthia.
Sebenarnya sih tadi nyebut tinta buram ya, sebenarnya bukan tinta buram ya, tinta opak gitu ya. Maksudnya itu ya Mbak? Iya Bu, Oh, lupa diubah. oke, ini kan pakainya tinta. Jadi sebenarnya dia cuma satu warna ya, tinta magenta doang. Iya, Ibu. Oke, kemudian yang satu yang jadi standar tinta magenta 100% nggak ditambahin macam-macam ya. Iya, itu Terus tinta sampel satu. yang 2 sampai tinta yang ke-6 baru di formulasi beda-beda. Tintanya cuma 50%, habis itu baru ditambahin yang satu tambahin transparan, yang satu ditambahin opak gitu ya. Iya, Iya Ibu. Bu. Dengan komposisi. Nah, hasilnya apa nih Mbak? Dengan penambahan rasio tinta opak sama tinta transparan terhadap tinta ini, pengaruhnya ke sifat tinta apa ya Mbak? Yang variasi ditambahin misalnya tambahin transparan 50% sama tinta opak yang 50% untuk tinta lainnya itu gimana? Ada di slide hasil penelitian. Nah, coba Mbak jelasin. Saya kepingin Mbak jelasin lah. Ini Bu, dari tabel 4 ini kan ada nilai kekentalan, viskositas sama nilai alirannya beda-beda antara tinta 1 sampai tinta 6. Oke. Terus penambahan opak, kita ambil aja contoh penambahan opak 50% sama yang penambahan transparan, tinta transparan 50% lah. Berarti tinta yang kedua sama tinta yang ketiga berarti ya? Iya Betul? Bu. Oke, itu gimana tuh? Kita ngomong viskositasnya aja lah. Pengaruhnya apa? Apakah ada pengaruh penambahan tinta transparan sama tinta opak terhadap nilai viskositas? Iya berpengaruh Bu. Pengaruhnya gimana Mbak? Kalau dilihat tinta yang satu nih, yang magenta doang, nggak ditambahin apa-apa, 38,7. Nah, tinta yang ketiga berarti ditambahin yang opak ya, 50% ya. Iya, Ibu. Ini nggak beda jauh, Mbak. Jadi kesimpulannya apa? Secara inilah di jurnalnya dia lah, gitu. Dia ngomong apa? Penambahan tinta opak atau transparan terhadap sifat viskositas tinta gimana? Apakah ada pengaruhnya? Pengaruhnya ke ini Bu, apa namanya? Warna magentanya. Di sini nggak ada, Mbak. Di sini hasil ini aja deh. Yang di riologi, pengaruhnya ke riologi. Kan cuma ada 2 tuh pengaruhnya ke lengketan, intek tadi tuh. Kalau ke viskositas atau sifat yang lain ada nggak? Enggak ada, Bu. Ada tuh yang tinta yang kedua tuh turun jauh, Mbak. Dari 38 standarnya ke 26,6. Oh, berarti viskositasnya jadi lebih rendah ya, Bu? Nah, kalau yang sampel 2 ditambahin apa itu, Mbak? Transparan apa opak tuh? Sebentar, Ibu. Sampel 2 ditambahin Opak. opak, Ibu. Oke. Kan turun jauh tuh, Mbak. Kalau terkait dengan sifat alir ya, riologi ya. Iya, Ibu. Terus dia bilang penambahan optimal untuk menghasilkan kualitas cetak yang bagus sampel berapa? Tinta berapa? Sampel tinta keempat, Ibu. Tinta keempat. Ini bukan kaitan dengan daya alir ya? Tadi terhadap apa tadi itu yang sampel 4 yang dia bilang optimal nih? Paling mendekati, Bu. Ke warna magenta standar. Ada grafiknya, Mbak? Ini, Di Bu. hasil ya itu Bu, yang paling mendekati sama tinta 1 itu tinta 4. Tinta 1 yang di atas yang paling bawah? Yang di itu Bu, yang di biru, yang di tengah-tengah.
Oh, itu yang satu yang standarnya. Iya, Bu. Oh, yang 4 yang mana, Mbak? Di Yang atasnya. Bu. Nggak kelihatan. Oh, di situ. Iya, Bu. Oke. Oke, Mbak. Terima kasih atas presentasinya. Silakan ditutup. Baik, terima kasih atas presentasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Siapa lagi? Silakan. Baik, Ibu izin share screen. Saya izin mulai ya, Bu. Mbak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Putri Fatihah bersama rekan saya Saniatul Adawiyah akan mempresentasikan hasil analisis kami terhadap eksperimen potensial aplikasi tinta edible berbasis karboksimetilcitosan dalam pengemasan makanan dalam cetak flexografi dan sablon. Referensi jurnal yang kita pakai adalah Flexographic and Screen Printing of Carboxymethyl Based Edible Inks for Food Packaging Application yang ditulis oleh Fuyuan Biaohu Xuanglan Hong Xiaowang yang terbit pada 29 Agustus 2002 dan volumenya 26. Selanjutnya, dalam penelitian ini, karboksimetilkitosan yang dicampur dengan monaskus sebagai pigmen alami yang tidak beracun untuk membuat edible ink. Kemudian, tinta yang disiapkan untuk dicetak dengan flexografi dan sablon pada media yang berbeda, viskositas tinta dapat dengan mudah disesuaikan dengan menggunakan konsentrasi dan tingkat substitusi karboksimetilkitosan yang memfasilitasi pencetakan flexografi dan sablon pada substrat yang berbeda. Selain itu, pencetakan flexografi dan sablon adalah metode hemat biaya yang telah diterapkan secara luas di bidang pencetakan. Tujuannya adalah untuk menguji penggunaan tinta edible berbasis karboksimetilcitosan untuk kemasan makanan dengan teknik cetak, flexografi, dan sablon. Adapun signifikasi dari eksperimen ini adalah yang pertama ada karboksimetilkitosan yang larut dalam air yang dapat menghindari korosi pada printer dan mempengaruhi rasa makanan. Yang kedua ada tinta dapat dengan mudah difleksikan dan dicetak pada layar berbeda media terlepas dari datar atau tidaknya. Yang ketiga ada metode pembuatan karboksimetilkitosan dalam satu pot, ringan dan lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan metode tradisional. Selanjutnya ada bahan yang dipakai yaitu yang pertama ada karboksimetilcitosan dari kulit udang yang dibeli dari Ruji Bioteknologi Company dengan derajat deasetilasi 85% dan berat molekul 200 kDa. Yang kedua ada pigmen monaskus dibeli dari Wuhan Keihua Technology Company. Yang ketiga ada Escherichia coli atau E. coli, Staphylococcus aureus, and plate corn agar atau PCA disediakan oleh School of Research and Environmental Science di Wuhan University, China. Berikut adalah skema dari preparasi dan pencetakan tinta. Yang pertama, tinta disiapkan
Yang pertama, karboksimetilketosan disiapkan dengan cara dicampur dengan larutan LiOH seberat 7% dan KOH 8%. Kemudian campuran disimpan pada suhu minus 35 derajat Celcius selama 48 jam dan dibekukan 2 kali. Selama masa penyimpanan, larutan dicampur dengan batang kaca. Kemudian setelah suhu naik ke suhu kamar, larutan CS transparan diperoleh. Kemudian selanjutnya persiapan tinta berbasis CMC, yaitu CMC dilarutkan dalam air suling untuk membentuk larutan berair. Kemudian sejumlah pigmen monaskus ditambahkan ke dalamnya dan diaduk bersama dengan kecepatan 1000 rpm selama 2 jam. Setelahnya dilakukan uji sifat tinta dan uji aktivitas antimikroba dari tinta. Dan terakhir yaitu akan tinta pada yang berbeda. Boleh di next. Selanjutnya ada analisis statistik, yaitu zona hambat monaskus, karboksimetil yang lebih standar deviasi. Perbedaan antara kelompok eksperimen dan kontrol diuji signifikansi statistiknya dengan menggunakan 1 dan P kurang dari 0,001 menggunakan Microsoft Excel. Perbedaan dengan hal kurang dari 0,05 Selanjutnya ada hasil dan pembahasan dari pengujian ini. Yang pertama ada persiapan sintesis karboksimetilketosan. CMC-nya ini disintesis dalam larutan LiOH atau KOH dengan metode 1 pot. CS dapat dimodifikasi secara homogen dengan gugus karboksimetil dalam larutan LiOH, KOH, urea. Gambar A ini menunjukkan karboksimetil homogen ketosan dengan menggunakan natrium kloroasetat sebagai zat eterifikasi selama proses larutan tetap transparan dan tetap homogen sepenuhnya. Yang kedua ada persiapan dan sifat reologi tinta berbasis CMC. CMC-nya ini dilarutin dalam air suling untuk membentuk larutan. Lalu sejumlah pigmen monaskus ini ditambahkan ke dalamnya dan diaduk dengan kecepatan 1500 rpm selama 2 jam. Konsentrasi pigmen monaskus adalah 66%. Konsentrasi CMC untuk tinta flexo adalah 1% berat, 1,5% berat, dan 2% berat. Diberi kode itu ink F1, ink F2, dan ink F3. Konsentrasi CFC untuk tinta sablon adalah 2% berat, 2,5% berat, dan 3% berat. Dan diberi kode ink S1, ink S2, dan ink S3. Kota dilakukan pengujian kualitas cetak flexografik di atas kertas. 1-2 lebih baik ya karena memiliki saturasi warna yang lebih tinggi. Tapi dibandingkan dengan F1, warna gambar yang dicetak pada F2 lebih lembut dan natural. Ink F2 menunjukkan film yang paling tebal dengan densitas 0,47 dan tahan luntur tertinggi sebesar 93,6%. Namun ink F3 memiliki densitas 0,38 dan fastness 84,2% yang paling rendah, yang mungkin disebabkan karena viskositas yang tinggi menyebabkan perpindahan tinta yang sulit selama pencetakan. Kemudian yang kedua, pengujian kualitas sablon di atas tas. Warna pencetakan semua tinta cerah dan distribusi tinta seragam dengan pemeriksaan visual, meskipun ada sedikit noda di tepi cetakan yang diperoleh dengan ink S1. Kekerasan pensil semuanya lebih tinggi daripada tinta flexografi, mungkin disebabkan oleh kandungan karboksimetil citosan yang tinggi dan cara pencetakannya, juga optical density sekitar 1,3 yang jauh lebih tinggi daripada tinta flexografi. Perbedaan itu dianggap berasal dari cara pencetakannya yang berbeda. Kandungan karboksimetil citosan tinggi dapat menghasilkan film yang padat dan mencegah hilangnya pigmen. Selain itu, sudut kontak sekitar 30 derajat
Artinya, tinta ini tidak cocok untuk mencetak pada makanan dengan kandungan air yang tinggi. Selanjutnya yang keempat, ada aktivitas antimikroba dari tinta. Pada ink F2 dan ink S2 menunjukkan aktivitas antimikroba yang lebih tinggi daripada CMC 2,5%, yang mungkin disebabkan oleh pengenalan monaskus. Efek sinergis antara monaskus dan CMC meningkatkan aktivitas antimikroba secara keseluruhan E. coli dan S. aureus. Kandungan CMC yang lebih tinggi dalam ink S2 menghasilkan kapasitas antimikroba yang lebih tinggi daripada ink F2. Aktivitas antimikroba yang sangat baik dari tinta yang diperoleh akan sangat meningkatkan aplikasinya, terutama dalam industri makanan. Yang kelima ini ada pencetakan flexografik dan sablon pada makanan. Ink F2 dipilih untuk pencetakan flexografi dan ink S2 dipilih untuk sablon. Dengan teknik flexografi, substratnya melibatkan lebaran bean curd, kulit pangsit, dan kulit babi. Untuk sablon, medianya terdiri dari sawi putih, kentang, roti, lobak putih, kulit pangsit, grapefruit, bean curd seed, kulit babi, coklat, dan kertas. Gambar yang dicetak pada media ini menunjukkan bahwa tinta cocok untuk pencetakan flexografi dan sablon dalam praktiknya. Karboksimetilcitosan juga telah terbukti dapat dimakan dan dapat dicampur dengan komponen lain untuk menghasilkan lapisan yang dapat dimakan yang berbeda yang digunakan dalam kemasan makanan. Kesimpulannya, dapat dibuktikan bahwa karboksimetilketosan dapat berhasil disintesis dalam pelarut LiOH dan KOH atau urea pada suhu rendah dengan satu langkah. Kualitas pencetakan yang bagus termasuk pH, ketahanan gores, kerapatan optik, sudut kontak, dan nilai kromatik pada kertas coated menunjukkan bahwa tinta yang diperoleh menjanjikan dalam industri percetakan. Efek pencetakan dengan pencetakan flexografik dan sablon pada makanan terbukti bagus dengan pengenalan visual yang bagus. Studi ini saat ini mengembangkan pendekatan baru untuk mensintetis karboksimetilketosan yang dapat dieksplorasi sebagai biomaterial yang menjanjikan dalam industri. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Terima kasih Mbak Adinda, Mbak Saniatul. Ini penelitian ini nih sudah sedang kita kerjain, Mbak. Kalau di penelitian ini dari Cina ya, Mbak? Ya. Iya, Bu. Oke, ini kita kerjain tapi nggak pakai karboksimetilketosan, tapi pakai ketosan. Ini sekarang lagi dikerjain sama siswa TIPK yang semester akhir ya, bimbingan saya ini. Pertanyaan saya, dia kan pakai bahan pewarna tadi itu yang Mbak bilang, sama pakai CMC. Pelarutnya Aquades ya, Mbak? Ya. Air. Iya, Bu. Oke. Ada tambahan bahan lain di yang dia lakuin? Selain dari misalnya ada bahan pengikatnya kayak gliserol atau sorbitol. Nggak ada, cuma itu doang. Di jurnalnya dia bilang gitu doang. Di jurnalnya nggak ada bahan tambahan, Ibu. Jadi cuma pigmennya. Pigmen apa dye stuff nih, Mbak? Pigmen, Bu. Oh, pigmen. Kalau di kita kemarin pakainya dye stuff. Karena dia larut dalam air ya. Habis itu pakai CMC. Pakai air gitu. Nah, viskositas tinta yang dia bikin ini, dia pengen capai pada berapa detik, Mbak? Sasaran dia ini. Dia mau bikin. Ada datanya, Mbak? Maksudnya hasil pengujian viskositasnya diuji nggak di sini tadi? Diuji, Bu, tadi. Oke, coba saya lihat, Mbak. Slide 11.
Bisa diperbesar, Mbak? Ini kualitas cetak. Ada datanya? Viskositas nggak kebaca sama sih, terlalu kecil. Kalau yang flexo, oke. Oh, dia pakai ini, Mbak, Pascal second, bukan pakai detik ya? Iya, Bu. Kalau yang F2 itu apa tambah ini, Mbak, campurannya, Mbak? Coba Mbak cek, Mbak. Tinta F2, F3 pada flexo itu campurannya apa, Mbak? Itu pigmennya dicampur sama CMC, tapi beratnya itu 1,5%. CMC-nya. Oke, yang F3? Yang mana, Ibu? Yang itu yang flexography ink F3 campurannya apa, Mbak? Kalau F3 sama juga, cuma bedanya di beratnya. Di beratnya kalau yang F3 itu 2%. Kalau tadi 1,5% ya? 0,5. Oh, Iya. 0,5. Kalau yang di screen printing itu yang bawah, yang ink S3 tuh berapa, Mbak? Kalau S3 itu 3% beratnya. Berat CMC-nya? Iya, Bu. Dia nggak, ini kan sebenarnya tinta encer ya, kalau apa namanya, untuk flexography itu kan masuk kategori tinta encer ya. Better pakainya Zancap, jadi satuannya detik, tapi ini dia nggak apa-apa pakainya, ukurnya bukan pakai viskometer Zancap. Jadi nambahinnya cuma pakai itu doang ternyata. Kalau yang kita bikin tambahin pati ya, ditambahin pati. Terus satu lagi, ini dia menjustifikasi memiliki ketahanan luntur, ini dia pakai metode apa ya, Mbak? Penasaran saya. Dia tahan luntur 93,6%, berarti kan kuat banget tuh pigmennya. Dia metodenya apa, coba lihat, Mbak? Metode pengujian ketahanan lunturnya apa ya? Mbak, tolong kirim nanti ya jurnalnya ke saya aja langsung, nggak usah. Nanti Mbak upload juga di e-learning, tapi habis itu tolong dikirim jurnalnya ke saya ya. Baik, Ibu. Oke. Silakan ditutup, Mbak, presentasinya. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Reswandari, kamu ada kuliah jam berapa, Mbak? Ada kuliah jam 11 sih. Oh, jam 11. Kita lanjutin aja presentasinya ya. Sampai setengah 11. Oke, silakan. Kelompok berapa lagi? Ibu, saya izin share screen ya, Bu. Silakan, Mbak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kesha Dila Zahra dan bersama teman saya Nur Alifah Hayatun Nufus ingin memaparkan review jurnal yang berjudul An Investigation on Probability of Different Solvent-Based Ink by Grapher Printing onto Various Substrates. Topik yang dibahas dalam jurnal. Pertama, ada penggunaan metode pencetakan grafur dalam industri percetakan. Yang kedua, ada pengaruh jenis tinta berbasis pelarut seperti etil alkohol, etil asetat, dan isopropil alkohol terhadap kemampuan cetak. Yang ketiga, ada pengaruh jenis bahan cetak seperti polipropilen dan polietilen terhadap kemampuan cetak. Yang keempat, ada pengukuran kepadatan cetakan untuk mengevaluasi kualitas cetakan. Yang kelima, ada pengukuran sudut kontak dan energi permukaan untuk memahami sifat basa dan kemampuan tinta untuk menyebar di atas media cetak. Yang keenam, ada pengukuran sifat kilap cetakan untuk mengevaluasi aspek visual dari hasil cetakan. Yang ketujuh, ada pemilihan tinta dan media cetak yang sesuai untuk aplikasi tertentu berdasarkan hasil penelitian. Abstrak. Pencetakan grafur adalah proses pencetakan intaglio atau teknik ukir. Prosesnya itu gambar yang akan dicetak diukir pada permukaan silinder grafur, sehingga gambar tersebut nantinya akan tertanam ke permukaan. Tempat-tempat yang terukir dalam silinder selama pencetakan diisi dengan tinta. Kelebihan tintanya dihilangkan dengan pisau dan dipisahkan untuk digunakan kembali. Konsistensi dan efisiensi kualitas cetak sangat tinggi dalam pencetakan grafur. Dimungkinkan juga untuk mencetak pada media yang berbeda. Sistem tinta, viskositas, sifat permukaan bahan substrat, dan struktur titik pada silinder grafur merupakan faktor utama yang menentukan kualitas cetak. Tinta yang sesuai dapat dipilih tergantung pada bahan yang akan dicetak dan area produk jadi yang digunakan. Sebagian besar tinta berbasis pelarut digunakan dalam proses cetak grafur. Pada penelitian ini digunakan mesin uji grafur tipe laboratorium IGTA F1, film cetak polietilen dan polipropilen digunakan sebagai bahan substratnya. 3 tinta berbasis pelarut yang berbeda juga digunakan, disiapkan dengan etil alkohol, etil asetat, dan isopropil alkohol. Kepadatan sudut kontak, energi permukaan, dan sifat kilap dari bahan cetakan diperiksa. Properti kemampuan cetak dari media dan tinta yang dipilih telah ditentukan. Penggunaan metode pencetakan grafur dalam industri percetakan. Metode pencetakan grafur digunakan secara luas dalam industri percetakan, terutama dalam pencetakan rotografur. Pencetakan grafur memiliki keunggulan dalam menghasilkan cetakan berkualitas tinggi dan cetakan sirkulasi tinggi dalam sistem pencetakan konvensional. Metode ini juga memungkinkan pencetakan pada berbagai jenis media seperti film metalisasi dan film plastik, PE, PP, OPP, BOPP, dan PVC. Kualitas cetak yang konsisten dan efisiensi yang tinggi juga menjadi keunggulan utama dalam pencetakan grafur. Bahan dan metode. Dalam jurnal dilakukan percobaan menggunakan tinta sian dengan 3 pelarut yang berbeda. Ada etil alkohol, etil asetat, dan isopropil alkohol, dan juga dengan 2 substrat yang berbeda juga, ada film polipropilen dan polietilen. Berikut ini yang gambar atas ini formulasi tinta yang digunakan. Pertama ada resin sebanyak 40%, ada pewarna sian sebanyak 20%, bahan aditif 5%, dan solvent atau pelarut sebanyak 35%. Gambar yang di bawah ini hubungan nama tinta dan jenis pelarut. Tinta tipe F1 menggunakan pelarut etil alkohol, tinta tipe F2 menggunakan pelarut etil asetat, dan tinta tipe F3 menggunakan pelarut isopropil alkohol. Yang gambar ini merupakan spesifikasi film polimer yang digunakan pada pengujian. Wettability atau kemampuan basa dari film polimer ditentukan menggunakan metode sudut kontak dengan tetesan air sesil. Karakteristik permukaan ditentukan dengan sudut kontak TAPPI T458. Air suling digunakan sebagai fluida basa standar dalam model goniometer pocket PGX Fibro System AB Swedia yang diukur sebagai fungsi waktu. Program ini adalah versi 3.4. Gambar-gambar tetesan air kemudian direkam menggunakan kamera video CCD. Energi permukaan dihitung berdasarkan sudut kontak menggunakan metode tes standar ASTM D5946.
Pengukuran warna dan kepadatan cetakan pada substrat yang berbeda dilakukan dengan menggunakan metode CIE-LAB menggunakan spektrofotometer portable X-ray sesuai dengan standar ISO 12647-2 2013, TUTAC, BEITUT, dan OSCAM tahun 2018. Kondisi pengukuran spektrofotometer ditentukan dengan filter polarisasi dan geometri 0 derajat atau 45 derajat dengan sudut pengamat 2 dan sumber cahaya D50 dalam rentang 400 sampai 700 nanometer. Perbedaan antara warna cetakan yang berbeda dihitung menggunakan rumus 1 sesuai dengan standar CIE 2000 ISO 13655. Pengukuran kilap cetakan dilakukan dengan menggunakan geometri BYK Gardner GmbH Micro Trigloss 60 derajat sesuai dengan standar ISO 2813-2014. Hasil pengujian. Untuk gambar yang kanan ini menentukan sifat kemampuan cetak dari yang kiri maksudnya menentukan sifat kemampuan cetak dari substrat yang akan digunakan. Terlihat bahwa energi permukaan polipropilen ini lebih kecil dibandingkan dengan polietilen. Dan untuk gambar yang sebelah kanan ini menunjukkan bahwa pelarut yang paling mahal ialah etil alkohol. Penggunaan isopropil alkohol dalam percetakan waktu nyata lebih disukai daripada penggunaan etil alkohol karena memberikan hasil yang sangat mirip dengan isopropil alkohol di semua parameter kemampuan cetak. Hasil pengujian. Gambar ini merupakan hasil pengujian kepadatan cetak substrat. Hasil pengujian kepadatan cetak pada substrat film polietilen. Nah, pada tabel ini menunjukkan kerapatan cetak yang dibuat dengan film polietilen dengan tinta pelarut yang berbeda. Ketika gambar 5 diperiksa, ditemukan bahwa kerapatan cetak pada tinta yang berbasis alkohol ini memiliki kerapatan yang lebih rendah di semua kedalaman sel daripada tinta yang mengandung etil asetat. Gambar ini merupakan hasil pengujian dari kepadatan cetak substrat film polipropilen. Pada tabel ini menunjukkan kerapatan cetak yang dibuat dengan film polipropilen dengan tinta pelarut yang berbeda ditunjukkan. Ketika gambar 6 dianalisis, ditemukan bahwa kerapatan cetak kedua alkohol dalam arah yang mirip dengan film polietilen memiliki kerapatan lebih rendah daripada tinta yang mengandung etil asetat di semua bagian selnya. Nah, tumbuhnya titik pada cetakan bervariasi tergantung pada waktu pengeringan tinta. Nilai nada cetakan pada film polietilen dan polipropilen ini diukur dan nilai pada gambar 7 diperoleh. Ketika gambar 7 diperiksa, ditentukan bahwa perubahan titik etil alkohol dan alkohol isopropil hampir serupa. Maksudnya grafiknya tuh mirip tuh, garisnya lurus. Namun area titik cetak etil asetat dalam pencetakan ini tetap lebih rendah daripada alkohol karena saat tinta mengering, titik tidak tumbuh cukup besar dan tinta menyebar kurang dari seharusnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa polipropilen memiliki kemampuan cetak yang lebih baik dibandingkan dengan polietilen. Selain itu, ditemukan bahwa tinta berbasis etil estat memiliki densitas cetak yang lebih rendah dibandingkan dengan tinta berbasis alkohol. Penggunaan campuran etil asetat isopropil alkohol direkomendasikan untuk mencapai hasil cetak yang lebih baik. Penelitian ini juga mengukur warna dan kerapatan cetak menggunakan spektrometer portable. Temuan ini konsisten dengan literatur yang ada. Pengaruh jenis tinta berbasis pelarut terhadap kemampuan cetak. Penelitian ini menginvestigasi pengaruh jenis tinta berbasis pelarut seperti etil alkohol, etil asetat, dan isopropil alkohol terhadap kemampuan cetak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tinta berbasis etil estat memiliki kerapatan cetak yang lebih rendah daripada tinta berbasis alkohol. Selain itu, tinta berbasis etil asetat juga mengering lebih cepat daripada tinta berbasis alkohol. Namun, penggunaan etil asetat dalam tinta grafur harus dibatasi karena sifatnya yang korosif terhadap silinder ukiran.
Oleh karena itu, disarankan untuk menggunakan campuran etil asetat isopropil alkohol untuk mencapai hasil cetakan yang lebih baik. Pengaruh jenis bahan cetak seperti polipropilen dan polietilen terhadap kemampuan cetak. Penelitian ini menunjukkan bahwa polipropilen memiliki kemampuan cetak yang lebih baik daripada polietilen. Pengukuran kepadatan cetakan untuk mengevaluasi kualitas cetakan. Kepadatan cetakan dapat diukur menggunakan alat seperti densitometer atau spektrometer. Kepadatan cetak yang optimal menunjukkan bahwa tinta telah ditransfer dengan baik ke media cetak dan menghasilkan warna yang diinginkan. Pengukuran kepadatan cetak dapat membantu dalam mengontrol dan memastikan konsistensi warna dan kepekatan cetakan pada produksi massal. Selanjutnya yaitu pengukuran sudut kotak dan energi permukaan untuk memahami sifat basa dan kemampuan tinta untuk menyebar di atas media cetak. Pengukuran sudut kotak dan energi permukaan digunakan untuk memahami sifat basa, kemampuan tinta untuk menyebar di atas media cetak. Sudut kotak mengukur kemampuan tinta untuk menyebar di atas permukaan media cetak, sedangkan energi permukaan menggambarkan interaksi antara tinta dan media cetak. Sudut kotak yang lebih kecil dan energi permukaan yang lebih rendah menunjukkan bahwa tinta memiliki kemampuan yang lebih baik untuk menyebar secara merata di atas media cetak, yang akan meningkatkan kualitas cetakan. Pengukuran sifat kilap cetak untuk mengevaluasi aspek visual dari cetakan. Pengukuran sifat cetakan dilakukan dengan geometri mikrotrigloss 60 derajat BYK Gardner GmbH sesuai dengan standar ISO. Pengukuran ini bertujuan untuk mengevaluasi aspek visual dari hasil cetakan. Kilap cetakan yang optimal menunjukkan permukaan yang halus dan relatif yang dapat meningkatkan kualitas visual cetakan. Selanjutnya, pemilihan tinta dan media cetak yang sesuai untuk aplikasi tertentu berdasarkan hasil penelitian. Pemilihan tinta dan media cetak yang sesuai untuk aplikasi tertentu dapat didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan. Misalnya, dalam penelitian ini disimpulkan bahwa bahan cetakan dengan energi permukaan terendah seperti polipropilen memiliki kemampuan cetak yang lebih baik daripada polietilen. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode CIE-LAB menggunakan spektrometer portable X-ray exact untuk mengukur warna dan kepadatan cetak pada substrat yang berbeda. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam memilih tinta dan media sesuai untuk aplikasi tertentu. Kesimpulan jurnal ini berdasarkan pengujian disimpulkan bahwa polipropilen kemampuan cetak yang lebih baik daripada polietilen karena substrat percetakan dengan energi permukaan terendah adalah polipropilena. Selain itu, propilen memiliki permukaan yang lebih halus dan lebih mudah menerima tinta cetak daripada polietilen. Hal ini memungkinkan cetakan yang lebih jelas dan lebih tajam pada permukaan polipropilen. Polipropilen juga memiliki stabilitas dimensi yang baik sehingga lebih mudah untuk menjaga ketepatan posisi dan bentuk cetakan. Selain itu, disimpulkan juga bahwa etil asetat mengering lebih cepat daripada tinta berbasis alkohol lainnya. Kerapatan tinta dan pertumbuhan titik lebih baik dalam hal kemampuan cetaknya. Etil asetat juga memberikan hasil terbaik dari segi warna dan kilap. Maka dari itu, jenis tinta berbasis pelarut dan jenis bahan cetak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan cetak. Polipropilen
memiliki kemampuan cetak yang lebih baik daripada polietilen. Sedangkan tinta berbasis etil asetat memiliki kerapatan yang lebih tinggi. Sedangkan hasil cetak yang lebih baik daripada tinta berbasis alkohol. Penggunaan campuran etil asetat isopropil alkohol dapat menghasilkan hasil cetakan yang baik. Hasil penelitian ini konsisten dengan literatur yang ada. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ibu, maaf, kayaknya mic-nya masih off, Bu. Oh iya, maaf. Yang namanya kemampuan cetak atau printability memang nggak bisa berdiri sendiri ya. Dia tergantung dari material cetaknya, tergantung dari tinta cetaknya, tergantung dari faktor-faktor lain ya, seperti tekanan dan kecepatan. Nah, dia bahas di sini ya. Dia bahas untuk substratnya polipropilen sama polietilen. Kemudian kalau dari tintanya dia pakai solvent ya. Solvent yang bervariasi, ada EA, ada IPA, ada etil alkohol. Betul, Mbak? Betul, Bu. Oke. Dia bilang bahwa di polipropilen jauh lebih baik gitu ya, karena dari energi permukaannya yang lebih rendah ya, sehingga bisa membasahi, tinta bisa membasahi dengan baik. Oke deh, ini kan hasil penelitian dia ya. Kalau diaplikasikan, dia kan tadi coba tuh ya, diaplikasikan misalnya kalau diaplikasikan antara PP sama PE di atas solvent yang mengandung EA, di atas solvent yang mengandung IPA sama etil alkohol, mana yang mengering lebih cepat? Yang mengering lebih cepat itu tinta yang menggunakan solvent etil asetat, Bu. EA ya. Oke. Kalau dilihat dari titik didihnya mana yang lebih tinggi antara si alkohol sama EA, mana yang lebih tinggi? Titik didihnya lebih tinggi sepertinya etil asetat, Bu, karena alkohol lebih mudah menguap. Berarti kalau begitu, kalau alkohol lebih mudah menguap, alkohol yang lebih cepat kering ya, Mbak? Iya, Ibu. Jadi tadi dia bilang yang cepat mengeringnya yang mana? Enggak, Bu, yang lebih cepat mengering itu etil asetat. Yang lebih cepat. Coba saya cek. Etil asetat. 77,1. 77,1 itu etil asetat. Kalau etanol titik didihnya minus titik lembur. 78,37 gak beda jauh ya. Lebih tinggi alkohol. Lebih tinggi alkohol, Mbak, 78,37. Kalau etil asetat 77. Oke, berarti memang titik didihnya lebih tinggi alkohol, makanya alkohol lebih lama mengeringnya dibandingkan dengan si EA. Nah, terus dia ngukur nggak, Mbak, energi permukaannya dicetak di atas PP sama PE pada berbagai solvent ini diukur nggak? Diukur, Bu. Itu energi permukaan polipropilen lebih kecil dibandingkan dengan polietilen. Oke. Nah, kalau dia cetak gitu di atas pakai PP, pakai EA, pakai IPA, kemudian PE, pakai EA, pakai isopropil alkohol, diuji nggak? Kenapa, Bu? Kalau ini kan dia, kalau di hasilnya PP energi permukaannya lebih tinggi dibandingkan dengan PE, oke. Nah, saya mau tanya, ini kalau diaplikasikan, misalnya si PP dicetak pakai EA, dicetak pakai etil asetat, dicetak pakai IPA, kemudian PE-nya juga dicetak pakai EA, dicetak pakai IPA, selain dari diukur nggak energi permukaannya? Diukur, Bu.
Ada datanya Mbak? Coba Mbak lihat. Ini yang gambar yang kiri nih menentukan ini energi permukaannya, Bu. Iya. Ini kan belum ditambahin apa-apa ya. Ini kan belum diaplikasiin. Yang sudah diaplikasikan gitu. Yang sudah dicetak ada. Yang setelah dicetak. Ada real proses, real product, teman-teman akan banyak. Ada nggak datanya Mbak? Kalau yang untuk yang sudah dicetak nggak ada, Bu. Oke. Ya Mbak, terima kasih Mbak atas presentasinya. Silakan ditutup Mbak. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada real proses. Siapa lagi yang mau presentasi? Ada lagi yang mau presentasi? Halo, halo. Kalau misalkan dari, kan kemarin dibikinnya listnya tuh Bu, nah cuma sampai kelompok tadi doang sih Bu, untuk kelompok lainnya mungkin nggak ada gitu. Oh gitu. Jadi emang disiapin baru 6 dulu, sisanya minggu depan gitu ya Mbak? Gitu Mbak? Iya Bu. Oke, kalau gitu sisanya berarti kita lanjutin minggu depan. Presentasinya, materinya bagus ya, saya apresiasi lah, ngambil materi yang tadi bagus-bagus. Bahkan tadi tuh ada yang kita lanjutkan penelitiannya gitu. Tapi pakainya kitosan on progress ya. Ada real proses, real product, teman-teman akan saya banyak pengen minggu melihat depannya secara itu langsung jauh di sana lebih dan bagus daripada ini, persiapannya dan lain daerah sebagainya, termasuk Cikarang. materinya. Siapa yang rumahnya Cikarang? Dari kelompok yang tadi presentasi, karena kan ada tambahan waktu seminggu tuh. Ramah ya. Jadi kalau presentasinya biasa-biasa aja atau kualitasnya jauh lebih rendah dari yang ini, aduh, sangat disayangkan. Tolong disiapin dengan baik lagi ya, sehingga besok bisa performanya jauh lebih baik. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Bila taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih.